Ya, nama saya Aris Tegeles Wambrau. Saya adalah seorang pemuda walaupun tidak muda lagi. Bisa dikatakan tokoh. Saya adalah penyelam yang ada di Kota Nambire. Banyak pekerjaan atau banyak hal yang saya ingin lakukan di Nambire khususnya. Memang ya satu hal yang bikin saya harus berbicara adalah saya hidup di dua generasi, kalau bisa saya bilang. Minta maaf saya agak keluar sedikit. Saya hidup di zaman Orba, zaman reformasi. Jadi kalau bisa dibilang saya ini hidup di generasi yang harus jadi pelopor. Kita melihat masa di mana kita berubah dari yang biasanya manut-manut. Kita hidup di masa di mana kita harus berbicara sekarang. Jadi anak-anak muda ini harus berbicara. Sebagai salah satu tokoh pemuda dan khususnya saya sebagai penyelam. Saya hidup di mana OTSUS itu baru dimulai, saya masih kuliah, dan sekarang OTSUS sudah mau berakhir, OTSUS 1. Saya tentu mendukung OTSUS. Cuma yang jadi masalah di sini harus diawasi, karena selama kita berjuang selama ini hampir kita rasa macam tidak ada hal-hal yang secara simbolis. Ini bantuan OTSUS buat kalian ini. Siapa kalian yang mau bergerak di bidang ini OTSUS silakan jalankan. Hampir tidak nyata, dan kalaupun ada, terkadang macam kurang tepat. Terkadang hanya di situ saja kurang berkreasi. Jadi saya ingin OTSUS tetap jalan, Jilid 2 tetap jalan, cuman fungsi pengawasan harus ada. Kalaupun ada yang artinya lembaga-lembaga atau instansi atau pihak-pihak yang menyalurkan itu yang harus diaudit. Kalau itu masuk ke Jilid 2, Jilid 1 harus tuntas dulu. Artinya kalau memang ada indikasi tindak pidana atau kriminal atau penggelapan, ya harus ditindak. Artinya apa? Supaya ada kepercayaan bahwa barang ini benar-benar untuk kami nikmati. Artinya masyarakat percaya, oh iya benar sih mereka yang kelihatan berfoya-foya, hidup mewah dengan segala uang-uang OTSUS ini, harus ditindak. Karena sudah jelas-jelas nyata, kita tahu lah siapa yang menikmati. Sementara siapa yang menderita, ya harus ditindak, entah ditangkap, dipenjarakan, supaya jadi contoh berikut. Negara yang besar ini saja koruptor bisa ditangkap, kenapa yang ada ini tidak bisa ditangkap, dipidanakan, supaya masyarakat ini benar-benar tahu bahwa OTSUS ini adalah bantuan pemerintah. Kalau digunakan semena-mena ada ganjarannya. Artinya diperiksa, ada indikasi pelanggaran, ditangkap, supaya kalau ada berikut lagi ya benar-benar sampai kepada masyarakat. Sudah terasa kita tahulah OTSUS besar sekali, bahkan para pakar-pakar besar sekali. Tapi kita yang di bawah ini tidak tahu besarnya seperti apa gitu. Kita bingung. Nah, rata-rata yang kami dapat ya karena kami kerja, kami dapat makan, tapi semacam ada rangsangan secara simbolis itu tidak ada. Saya bisa katakan begitu karena saya sendiri rasakan. Dan minta maaf, saya harap OTSUS itu harus ada dan sampai ke masyarakat, karena satu, kita manusia Papua ini agak susah mengharapkan ke perbankan, karena perbankan dengan dia punya aturannya tersendiri. Kita tidak bisa dengan punya tanah atau angkutan tanah berhektar-hektar itu percuma kita bawa ke sana, mereka tidak akan
bisa menjawab, sementara tidak ada kepercayaan terhadap manusia Papua. Untuk itu Otsus inilah jadi harapan masyarakat Papua untuk bisa memanusiakan manusia Papua supaya bisa bersaing dengan kita punya saudara-saudara di luar selain masyarakat Papua. Karena hal ini nyata karena jangan kita bandingkan dengan daerah Jawa, daerah Sulawesi. Artinya ada ketimpangan di sini. Kita tidak bisa bandingkan antara orang Papua sendiri di Papua dengan orang pendatang yang ada di Papua, itu sudah kelihatan sekali. Ada ketimpangan. Nah, ini bagaimana? 20 tahun ini cukup lama. Bayangkan dari saya tidak punya anak sampai saya punya anak sudah mau kuliah sekarang. Saya rasa sekali. Nah, ini saya harap ke depan anak-anak saya nanti, mereka generasi setelah saya, mereka bisa mendapatkan manfaat daripada Otsus nanti. Oke. Ya, jadi itu harapan saya. Pengawasan harus. Jadi Otsus tetap jalan. Saya dukung. Bagaimana dengan PON? Terus dengan PON. Nah, PON ini penting. Satu hal yang penting di sini adalah ketika PON itu dijalankan di Papua atau dilaksanakan di Papua, semua mata Indonesia khususnya pasti tertuju ke Papua. Saya mau dengan adanya PON ini sudah pasti ketika mata tertuju, hatinya pun pasti tertuju. Karena selain peserta PON, pasti ada pendukung PON, pasti ada keluarga peserta PON, pasti ada orang-orang yang ingin tahu tentang Papua. Mereka ada di situ. Di dalam PON juga ada wisata, jangan salah. Ada penikmat kuliner di sini. Seperti apa sih Papua? Nah, kita harus poles ini cantik. Kita harus buat Papua ini damai. Dengan ada kedamaian pasti orang damai. Jadi saya bersyukur pemerintah putuskan untuk Papua menjadi tuan rumah PON nanti. Nah, cuman kita harus berbenah diri. Kita harus poles diri cantik. Kita harus buat ini nyaman. Karena dengan kenyamanan lah orang bisa ada kesan ketika dia pulang ke daerahnya, dia akan menceritakan banyak tentang Papua. Oh, ternyata Papua itu tidak melulu rusuh seperti kita dengar akhir-akhir ini. Ternyata Papua itu damai. Cuman memang mungkin ada hal-hal yang miss dalam memberikan informasi, akhirnya orang jadi salah menilai tentang itu. Saya yakin tuh banyak orang di Papua setelah datang ke tempat ini dan dia akan pengen balik lagi. Jadi khusus untuk PON kami dukung. Lewat PON selain pariwisata manusia, sarana prasarana digenjot untuk dibangun di Papua itu luar biasa. Artinya apa? Barang yang artinya sarana prasarana yang butuh bertahun-tahun dibangun, tapi dalam 4 tahun bisa digenjot sampai selesai. Artinya ini fasilitas olahraga yang dibangun luar biasa di Papua untuk bisa mengejar PON. Setelah itu PON boleh berakhir, tapi sarana-sarananya tetap akan tinggal untuk membina masyarakat itu sendiri. Artinya generasi-generasi muda Papua ya berguna dalam bidang olahraga. Tapi ya, tentu kita tahu bahwa bukan hanya olahraga, wisatanya dapat, dan hal-hal yang berada dalam wisata itu dapat. Minta maaf saya bicara wisata karena saya pahamnya seperti wisata. Otomatis kalau wisata dapat, ada pemasukan, masyarakat jadi kenyang. Otomatis kalau kenyang kan tidak bicara macam-macam toh. jadi kalau saya seperti itu, saya dukung PON. Karena kita tahu lah di Papua ini, di Indonesia ini, kalau kita bicara bola kaki, mana orang Papua yang tidak jadi tim dalam kesebelasan bola kaki yang ada di persebelasan yang ada di Indonesia. Pasti ada orang Papua. Jadi kita bersyukur. Belum saya bicara dengan cabang-cabang olahraga yang lain. Orang Papua cukup berprestasi. Jadi kita bersyukur ada PON. Inilah wujud penghargaan pemerintah terhadap Papua, karena Papua ini berjasa untuk menelurkan bakat-bakat muda, atlet-atlet muda yang ada di
Indonesia. Jadi itu harapan saya untuk PON saya dukung, OSIS saya dukung. Tinggal manusia-manusianya saja yang sadar betul, tahu mengucap syukur dan berterima kasih bahwa ini berkat dan karunia yang Tuhan berikan. Dan kita harus berdamai buat siapa saja, karena kita ini warga dunia. Ingat, era medsos ini kita cuma sekali klik kita sudah tahu dunia semua. Jadi jangan merasa paling menderita sendiri atau paling susah sendiri. Di luar banyak saudara-saudara yang susah, tapi kita bersyukur dengan apa yang ada. Kita diperhatikan oleh pemerintah. Ya kita bersyukur ada yang masih sayang kita untuk kasih kita uang, yang manfaatkan baik-baik. Masih ada yang bangun kita rumah, kita tinggal rawat baik-baik. Oke. Itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf.